Tuhan. A, a greeting in the mighty name of Jesus. Amen. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah. Haleluya. Today we want to see what God wants to speak to all of us. Nah, pagi ini kita mau apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita masing-masing. Yaitu kewargaan kita. Amin. 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 Haleluya. 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 Dalam buku Filipi pasal 3 dan 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Amin. 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 Kita semua tahu tentang Filipi 3:12 ini. Semua kami sering mendengar. Amin. 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 Tetapi apa itu maknanya? Saya hendak jelaskan sedikit. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Bila kami berada di dunia ini, tetapi kami bukan dari dunia ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Kami lihat di Markus 16 ayat 1, 5, 6 dan 7. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda. Mohon dicatat di sini. Mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-murid Yesus dan kepada Petrus. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Amin. Amin. So kita sekarang melihat firman ini. Ada seorang muda yang memakai jubah putih. Bukan dia malaikat. Di dalam Alkitab ini, yang selalu memakai jubah putih itu, walaupun dibilangnya malaikat Tuhan, itu adalah Tuhan sendiri. Amin. 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 So di sini kami boleh melihat orang muda itu yang memakai jubah putih itu adalah Roh Kudus. Amin. 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 Di buku Lukas pula kami diberitahu ada 2 orang di kubur itu memakai jubah yang putih. Satu adalah
Roh Kudus, dan yang satu tuh Tuhan Yesus sendiri. Amin. Amin. Dia dinampakkan dengan rupa yang lain. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. So kami sekarang tahu bahwa walaupun Tuhan Allah itu roh, tapi kami boleh lihat dia. Pasal kewargaan kita adalah surga. Amin. 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 Dalam surga kami boleh nampak. Ada seorang pemberita di India. Dia telah meninggal. Nama dia Dinagaran dari India. Bila dia nak pergi memberitahu Injil, Yesus akan datang dan duduk bersama dia. Amin. Amin. Begitulah juga dengan kami. Roh Kudus kami boleh nampak. Pasal hati kami yang suci, jujur, dan warga negara kita adalah di dalam surga. Amin. Amin. Nanti-nantikan Tuhan Yesus dalam semua keadaan kami. Haleluya. Haleluya. Bukan orang lain. Dia diberi nama tu Jehovah Jireh untuk kami. Untuk semua nafkah kami. So, apakah kamu ataupun kita mengandalkan Tuhan untuk menafkahi kami ataupun orang lain seperti anak atau ibu di dunia? Pasal nama dia, kita dalam kerajaan surga, dan nama dia adalah Jehovah Jireh. Ya. Amin. Amin. Dan juga pula nama dia Jehovah Rafa. Pasal kami ni berada menantikan Yesus Kristus dalam semua keadaan. So, Yesus membagikan nama dia untuk kami, yaitu Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan kami. Adakah kita mengandalkan Amin. Yesus untuk memberkati kami dan memberi kesehatan kepada kami, ataupun adakah kita mengandalkan kerajaan atau hospital atau ubat-ubat untuk memberikan kesehatan kepada kami? Kerajaan kita adalah di dalam surga. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita menantikan Yesus Kristus untuk segala hal kami. Dan kita pula boleh nampak dia. Seperti mana dengan Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome. Mereka nampak dia. Haleluya. Dalam Markus 16, 9, 10 dan 11. Setelah Yesus bangkit, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Haleluya. 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 Daripadanya
Siapa Magdalena itu? Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihatnya olehnya, mereka tidak percaya. Pasal mereka ingat tidak boleh tengok roh. Di 1 Korintus 3:17 diberitahu kami firman Tuhan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ kita ada kemerdekaan. Amin. 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 Maria Magdalena ada kemerdekaan. Murid-murid Yesus ingat siapa perempuan ini. Dia bukan seorang perempuan yang elok. Dia tidak, murid-murid itu tidak mau percaya boleh nampak Yesus dan roh Yesus. Mereka ingat perempuan ini sundal dulu. Tak boleh, dia tak boleh nampak. Tak percaya. Mereka ingat dia orang lebih suci dari dia. Tapi kerajaan kita ada dalam surga. Kita boleh menantikan dia. Semasa kita minta, kita boleh nampak dia. Amin. 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 Haleluya. 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 Ayat 12 dan 13. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Di kubur itu, rupa yang lain. Roh Kudus itu rupa yang lain. Kedua orang dalam Lukas dikubur. Dia menampakkan diri ini dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, Kleofas dan seorang lagi. Ketika keduanya dalam perjalanan ke kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Beginilah halnya. Adakah saya percaya atau tidak? Bukan di tengah-tengah. Saya percaya dan juga percaya di sini. Kalau saya percaya, segenap hati saya yang jujur, saya akan melihat Tuhan Yesus Kristus dalam semuanya. Amin. 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 Tapi mereka ini tidak mau percaya. Saya bagi satu contoh di Alkitab. Di Keluaran pasal 3 dan ayat 2. Semasa Musa berada di gurun. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampak semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 6. Lagi ia berfirman, Tuhan berfirman, Akulah Allah ayahmu, ayah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup matanya sebab ia takut memandang Allah. Boleh lihat.
rupa Allah seperti api nyala dari semak duri. Haleluya. Haleluya. Boleh dia nampak. Pasal hati dia jujur, suci. Ingatkan Allah selalu. Setiap kali dia berada di bumi, dia ingat dia Yesus juga. Tuhan Allah. Dan dalam Yesaya pasal 6 dan ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Oh, his garments fill the temple. Uzia boleh nampak. Tetapi sekarang rupanya sebagai raja yang duduk di atas takhta yang tinggi. Haleluya. 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 Adakah kamu dan saya boleh nampak Yesus setiap hari? Roh Kudus setiap hari. Dia duduk dengar bersama kami. Bukan saja dalam ingatan kami, tetapi kami boleh nampak dia. Haleluya. Kami boleh nampak dia. Pasal kerajaan kami di dalam surga. Amin. Kita menunggu dia setiap apa-apa keadaan kami. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Juga dalam Ayub 42 dan ayat 5. Ayub menjawab sekarang kepada Allah. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Haleluya. Haleluya. Marilah kita bertobat kalau kita tidak dapat melihat Roh Kudus. Kalau kita tidak melihat Yesus, Tuhan Allah kami, bertobat supaya hati disucikan. Kalau tiada kesucian dalam kami, kami tidak boleh nampak. Kalau ingatan kami ini sedikit demikian rosak, ingat lain hal pada orang. Mulut kami bercakap itu tidak benar, tidak bagus sekali. Kita tidak boleh. 100% saya memanggil dia, Jehovah Hire, datanglah padaku. Yehova Rafa, datanglah padaku. Saya tak tenteram, Yehova Shammah, datanglah padaku. Dia akan, pada masa itu juga dia akan datang. Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Kerajaan, kewargaan kita adalah di dalam surga. Haleluya. Haleluya. Banyak orang akan memberitahu saya, Allah itu roh, mana you mau nampak? Kamu ni bohong. Bukan saya ini bohong. Mereka tidak boleh nampak. Mereka tidak boleh nampak. Saya nak buat satu keterangan di sini. Dalam nama Yesus, saya selalu nampak Roh Kudus datang dan berbicara dengan saya.
selalu. Haleluya. 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 Tetapi kalau kami percaya juga, kebanyakan orang Kristen tidak mau percaya pasal keuangan dia itu tinggi sedikit. Dia ingat dia tidak perlu percaya kalau dia sakit ada hospital. Dia tidak percaya. Tapi dia kata dia ada percaya juga. Yang ini pembohong. Adakah murid-murid Yesus yang percaya tapi tidak percaya? Tidak percaya. Dalam Yohanes 14 pasal 14 ayat 9 kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa yang telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Ini semua murid-murid. Setelah mereka sekarang di Markus 16 ayat 14. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela tidak kepercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh kerana mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Yesus sesudah kebangkitannya. Adakah hari ini kita percaya 90% dan 10% tidak nak percaya? Ada orang bilang dengan saya, Pastor, percaya itu percaya, tapi dalam hal ini susah percaya. Saya hendak meminta tolong pada orang lain. Sebelum kamu menjawab pada saya, Tuhan sudah tahu yang kamu tak percaya. Dia bilang, gunung ini kalau kamu percaya, boleh ditumbang ke sana. Haleluya. Haleluya. Kewargaan kita adalah dalam surga. Jangan gereja melupakan hal ini. Pasal ini adalah foundation. Ini adalah Dasar. yang foundation untuk kehidupan kami di dunia ini. Amin. Haleluya. 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 Untuk memberi hukuman pun, Tuhan akan menampakkan dia di depan kami. Cuma kita tidak mau tengok. Untuk berkat pun dia akan tunjuk. Dia. Di Amos saya ambil contoh. Amos 8 dan ayat 2 dengan 4. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah, apakah yang kau lihat, Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan musim kemarau. Berfirmanlah Tuhan kepadaku,
kesudahan telah datang bagi umatku Israel. Aku tidak akan memaafkan dia. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin, yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Dia akan tunjuk dia apa dia hukuman. Amos 9 dan ayat 1. Amos berkata, kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah. Ia berfirman, pukullah hulung tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergonjak. Dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang. Amos melihat Tuhan. Pasal dia tidak peduli. Dia percaya juga pada Tuhan. Amin. 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 Dan dalam ini kami lihat di Efesus pasal 4 dan ayat 11 dan 12. Sekarang Yesus hendak dia buat? Dia hendak menugaskan kami sebagai murid-murid dia. Pasal kerajaan kita, kewargaan kita adalah di dalam surga. Dia mesti menugaskan kita. Haleluya. Haleluya. Dan Kristus lah yang memberikan baik rasul-rasul, apostles, maupun nabi-nabi, prophets, baik memberita, evangelis, Injil lah, maupun gembala-gembala, pastor, dan pengajar-pengajar, yaitu teacher, untuk memperlengkapi orang-orang kudus saja. Adakah kamu seorang pekerja yang biasanya kudus, tapi kadang-kadang tidak kudus? Ini kamu dan saya kalau begitu tidak layak. Tidak layak sama sekali. Untuk berlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Kalau tidak, hari ini mari kita bertobat. Yaitu 100% semua akan digandakan pada kami di bumi. Kalau kita mengikut Yesus. Kalau kita mengikut kewargaan kita, yaitu dalam surga, dan kita buat apa yang ditugaskan sebagai murid-murid Yesus, semua akan ditambahkan kepada kami, baik di dunia ini juga di surga. Amin. 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 Haleluya. 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 Saya balik kepada Markus. Okey. Selepas Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, sekarang mereka bertobat. Okey. Ini dia bagi, Yesus bagi. Apa ini? Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kami ditugaskan dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Dengan kuasa, dan kuasa itu dari Roh Kudus. Haleluya. 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 Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Oh, kita diutuskan untuk pekerjaan ini.
Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan kami direstui. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan pertama mengusir setan-setan demi namaku. Kedua, mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ada banyak bahasa. Haleluya. Haleluya. Kalau diberi peluang satu hari saya akan mengajarkan tentang bahasa-bahasa yang lain. Ketiga, mereka akan memegang ular. Bagaimana? Kepala ular itu diremukkan parah supaya matilah pegangan dia dalam keluarga itu ataupun individu itu, dan dia dibebaskan dalam nama Yesus. Haleluya. Itulah makna dia. Yang ketiga tuh, mereka akan memegang ular. Ular itu dipegang dengan kepala dia. Kita remukkan kepalanya. Haleluya. Supaya matilah pegangan. Dan keempat, sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Pasal dia sudah menampakkan dirinya pada kami, yaitu dia Jehovah Rafa. Amin. Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Dan kelima, mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Haleluya. 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 Praise the Lord. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Pagi ini yang sungguh indah. Kamu akan ditugaskan bila kami bertobat dan mensucikan hati kita, supaya tidak nampak di sebelah kanan atau kiri. Cuma Yesus, pasal kewargaan kami adalah di dalam surga. Amin. 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 Haleluya. 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 Praise the Lord. Puji Dan Tuhan. lagi satu, dia akan bagi tahu. Yesus bagi tahu. Paulus bagi tahu kami sebagai apa, dan sesiapa yang kami hendak memberitahu Injil, siapa dia. Dalam 1 Korintus 3 dan ayat 9. Pasal 3 ayat 9. Kerana kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Oh, bila kami ditugaskan untuk sebagai pemberita, pastor, dan lain-lain, kami akan pergi ke ladang Allah. Amin. Dia yang membuat semua. Kami cuma buka mulut dengan suci. Haleluya. Haleluya. Kami percaya. Haleluya. Yohanes 14 dan ayat 12. Yesus berfirman, aku berkata kepada kamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi ke Bapa. Dan ayat 13, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya.
Dan di ayat 15 ini bukan serba 50% yang kita dengar, ataupun 95%. Jikalau kamu mengasihi aku, Yesus berfirman, kamu akan menuruti segala perintahku. Amin. 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 Haleluya. Amin. Dan di dalam ayat 16, Yohanes 14 dan ayat 16, Yesus berfirman, aku akan minta pada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Amin. Amin. Sekarang diutuskan, selepas itu Yesus hendak, tadi yang Yesus bagi tahu itu untuk menugaskan ke seluruh dunia. Sekarang Yesus hendak menugaskan muridnya, yaitu kamu dan saya, kepada semua orang yang percaya, yang tidak berdaya. Mereka tidak berdaya sekarang. Walaupun mereka percaya, mereka tidak sehat, mereka tidak berkuasa, mereka dilanda jalan-jalan buntu, mereka dilanda kerumitan, kesakitan, kepiluan, kesengsaraan. Yang masih percaya pada Tuhan Yesus, Dia mengutuskan kami dalam Matius pasal 10 ayat 7 dan 8. Ini kepada orang yang sudah percaya tetapi sesat. Pergilah dan beritakan, nomor 1, kerajaan di rumah itu atau pada individu itu, kerajaan surga sudah dekat, nomor 1. Kedua, sembuhkanlah orang sakit. Ketiga, bangkitkanlah orang mati. Keempat, tahirkanlah orang kusta. Kelima, usirlah setan-setan. Kirimkan mereka ke jurang maut. Haleluya. Haleluya. Kamu telah memperolehinya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Kawan-kawan, karib saya dalam Yesus, kumpulan yang suci. Bila kami pergi ke tempat orang yang percaya tetapi mereka tidak berdaya, janganlah kami mendengar suara mereka. Kami mendengar, tetapi janganlah kami ikuti apa yang Dia hendak. Ikutilah apa yang Tuhan hendak. Kelima-lima ini, yaitu beritahulah kerajaan surga sekarang di sini. Kedua, sembuhkan orang yang sakit itu. Pada masa itu juga dia akan sembuh. Ini dalam ministry saya. Di tempat saya pergi, saya, Pastor Ben, bangkitkan orang yang mati. Haleluya. Haleluya. Pasal apa? Kerajaan kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan 100% kami disiapkan untuk kerja ini oleh Roh Kudus. Amin.
Amin, amin. Tempat tahirkan orang kusta. Kalau dia ada berpenyakit kanker ataupun TB, janganlah bagi tahu nasihat pergi ke tempat lain untuk ambil ubat. Oh, kebanyakan tak boleh tengok. Banyak murid-murid Yesus tak percaya, tak boleh tengok Yesus, tak boleh tengok Roh Kudus. Dan kelima, usirlah setan-setan. Kirim semua ke jurang yang tidak boleh mereka balik ke rumah itu. Bebaskanlah keluarga itu. Keluarga yang percaya tetapi sesat. Haleluya. Haleluya. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan. Pastor. Yes. Please take a prayer that we will now fully listen to Jesus.